Saya rasa ini frekuensi ya. Nah, lagunya dia. Ini Frekuensinya udah nyambung nih. Kita tuh Sandi itu. satu frekuensi. Walaupun jarang ketemu, tapi kita emang sensitif. Ini lagu gua tuh. Itu lagu gua. Lagu lu apa sih? Tapi nggak menendam gua mah. Oh, menendam. Iya. Siapa? Karena kita punya pesona masing-masing. Yoi. Pesona. Itu lagu gua juga tuh. Iya, oke. Oh, promote terus. Masa promote. Tapi sebelumnya kita pernah ketemu kok. Kita pernah ketemu di panggung tuh ya, di Iya, panggung iya, udah iya. lama tapi udah lama. Terus ketemu lagi di panggung Divo ini gitu. Gua ketemu juga promo. Udah lama banget. Udah lama juga. Selalu promo. menyenangkan lah kalau ketemu mereka ini karena apa ya? Seperti nggak tahu ya, bisa dibilang mungkin ya terima kasih kepada pandemi ini juga gitu. Ketika ada project ini kan kita seperti Jadi recharging. ketemu ya. Jadi ketemu lagi. Jadi ya? ketemu lagi, jadi kita bisa berkarya lagi gitu ya dalam kondisi yang pastinya udah berbeda kan. Sebelum pandemi pastinya beda dengan kesibukan masing-masing pastinya dengan album masing-masing dengan proyeknya masing-masing tiba-tiba kita dipertemukan lagi ya bisa dibilangnya pandemi ini nggak sedih-sedih amat sebetulnya karena pada akhirnya membuat kita jadi bisa gabung lagi bikin satu proyek gitu. Itu yang menyenangkan. Ya inilah Sangat yang boleh menyenangkan. dikatakan segi positif dari pandemi ya. Ya. Mengumpulkan Ya. kita nih berlima, alhamdulillah. Ya. Enggak sih baik-baik aja orang-orangnya. Karena udah umur ya. Enggak ya. Gue dari dulu sampai sekarang gini aja. Gini. Aduh, Masa? Iya, junior dong, junior dong. Gila. Enggak lah. Pak senior siapa? Enggak ada. Kalau musik tuh nggak ada itunya, nggak ada ada. gituannya. Kita mah Satu senang-senang frekuensi aja. semua kalau musik. Senang-senang aja. Maksudnya musik tuh dipakai untuk kita ya satu berkarya, terus emang ya gini persaudaraan ini. Jadi kalau buat gua nggak ada, lu mulai ya kebetulan aja gua lahir duluan, Marcel lahir duluan gitu aja. Kalau di musiknya sendiri nggak ada itunya sih. Iya, setuju. Sama aja. Ya. Ketika kita sudah di panggung tuh nggak ada lagi Sama strata, aja. nggak ada lagi pengklasifikasian, nggak ada lagi. Kita Orang belajarnya sama-sama kok, maksudnya gue bisa belajar dari Marcel, belajar dari itu. Enggak, kita Lebih ngobrol yang lain, Iya. chemistry-nya pasti ngobrolin hal lain, nggak ngobrolin musik. Karena begitu musiknya sendiri pasti udah klik tuh. Karena dari obrolan-obrolan yang lain itu tuh, ngekliknya dari situ. Iya, malah kita Pasti dari ngobrolin situ. yang lain. Ngobrolin yang Jadi lain. ngobrolin. Gue kan tadi kita ngobrolin coffee shop iya, di atas. ngobrolin sama Bang Marcel, ngobrolin kafenya Bang Marcel. Iya, makanya. salah satu yang menyenangkan, ini kalau saya boleh share, salah satu yang menyenangkan pertemuan kami ya, maksudnya Sandi punya kesan tersendiri, Rio punya sendiri, Firsa punya sendiri, Bams juga punya sendiri tentunya gitu ya. Ya mungkin kalau bisa saya contoh ya banyak hal dari apa yang dialami oleh Rio Febrian di masa awal karirnya itu salah satu yang terus terang menginspirasi saya gitu. Karena saya belajar melihat orang tuh berjuang dari nol, dari festival jalan segala macam itu saya belajar dari dia, dari Rio Febrian. Saya ngelihat proses itu ya, buat saya nggak banyak orang bisa mengalami itu dan kemudian bisa menciptakan manusia seperti dia gitu ya. Banyak yang mungkin cuman ya udah lewat aja, tapi menjadi seorang Rio Febrian ternyata prosesnya itu sangat dinamis dan itu yang keren. Sandi Makasih, Condoro bro. misalnya gitu ya. Makasih, bro. Melihat prosesnya beliau di Jerman gitu ya. Sadis. Wah, itu yang impian saya juga gitu, aduh kebayang apa rasanya dia bisa nyanyi di sana gitu ya. Maksudnya orang Jerman bisa sangat apresiatif terhadap karya-karyanya. Terus Firsa juga pernah bawain lagu saya kan dulu. Pernah. Yes. Jangan Apa Ya, maksudnya? Cel, gue juga bawain lagu lu. Iya, Iya. Itu iya benar-benar. Yes. Intinya memang sudah ada hal-hal yang menyatukan. Kalau saya pribadi menyatukan saya gitu ya. Ada klik-kliknya gitu ya. Nah itu tadi. Jadi Bams juga sama, selain kita satu manajemen gitu ya, satu manajer kita sama, terus selera musik kita juga sama dan segala macam itu yang ya seru aja, maksudnya memang kayak bukan sesuatu yang kebetulan, ini semuanya udah kayak dirancang begitu aja, harus ketemu lagi pada waktunya yang tepat. Mungkin aku nyambung pertanyaan Mbak tadi. Setauku sih alhamdulillahnya di Indonesia culture senioritas itu nggak ada. Yang jelas kayak Bang Marcel bilang tadi, kekeluargaan ya, gimana sih kalau kita sama keluarga, kalau sama yang lebih tua ya mesti dihormati gitu. Udah otomatis lah ya. Udah otomatis gitu. Jadi kayaknya senioritas itu nggak ada. Kalau di kampus mungkin pernah ya dengar-dengar, tapi Dengar dengar-dengar begitu. Saya juga gitu dulu, saya rasa gitu dengar. Dengar-dengar.
Tapi nggak ada lah di musik nggak ada. Tapi kampus masih ada, udah tutup kampus. Kuningan. Wah, ini hapus. Yang lama. Makanya jadilah musisi ya. Iya, itu. Senang terus. Seru. Betul. Kalau saya sih merasa sangat luar biasa, bisa dilibatkan di eksperimen pertama gitu loh. Maksudnya ini kan belum ada yang di eksperimenkan ini kita berlima dan ya berarti kan kita pilihan ya Untuk pertama kali. untuk pertama kali untuk dalam untuk dalam bentuk flash disk ini. Ya, saya sih luar biasa sangat senang banget. Kalau buat saya udah ngelewatin masa dimana pertama kali masuk di industri musik Indonesia tuh jualannya kaset. Kita dari kaset, rekamannya pun pita gitu ya. Iya. Rekaman masih pita, Dari pita segala gede, macam, pita dari kecil, pita gede, pita pita kecil, kecil DAT. 2 inch, 1 inch, DAT, adat gitu ya. Berarti tuan lu kan bukan sama gua. Bukan, tuan mah tetap lu. Duluan aja yang keluar rekamannya. Udah gitu, maksudnya jualan kaset terus pindah ke CD. Dari CD sekian lama, tiba-tiba harus pindah digital, terus sekarang jualan ini. Itu caranya aja, maksudnya eranya terus berjalan, masanya terus berjalan, tapi musik tuh tetap ya jadi basic. Jadi soul, jadi darahnya kita. Jadi menurut gua apapun bentuknya, apapun bentuk jualannya, apapun bentuk promonya, apapun bentuk nanti hasil yang dikeluarkannya, tapi ya tetap aja yang ada itu tetap musiknya gitu. Musik yang kita karya yang kita mau kasih sama pendengar kita gitu sih. Kira-kira. Kalau musik sendiri sebenarnya bergulir. Setuju tadi kata Iya. Rio bahwa bahkan kalau misalnya teman-teman lihat, kalau perhatiin di SP, digital streaming platform, musik sekarang kita sangat beragam ya. Bahkan Iya, muter lagi kalau bisa dibilang. Semua kembali ke 90, Malah sekarang iya. kembali ke 80. Benar. Hanya memang yang berbeda adalah kita harus menyikapi gimana caranya supaya pendengar-pendengar ini nggak bosen. Makanya tidak ada lagi istilah misalnya kita tuh kalau bikin lagu harus lagu yang enak. Itu udah nggak usah dipikirin lagi. Kita kalau bikin lagu pasti enak. Bikin lagu Tapi gimana aja. caranya supaya orang ketika dengar lagu kita itu nggak ganti? Karena sekarang udah cepet, begitu dia bosen, dia nggak relate, lewat 1 Cabut. menit dia ganti. Jadi sekarang yang penting adalah engagement. Ya cuman untungnya lagi apa? Ini KFC berani banget nih ngambil terobosan ya. Terobosan dalam arti apa? Di tengah orang-orang yang mikirnya adalah engagement tadi, yang tadi saya bilang ada gejala FOMO tadi, fear of missing out. Dengan dia datang bawa flash disk itu, terus dia flexing ke orang-orang di sosial media, ini keren banget pasti gitu. Ini yang peluang ini yang saya rasa dilihat oleh KFC. Jadi ya terbukti gitu kan jualannya ada, bahwa ada pasarnya, bahwa collectible items itu akan muncul lagi gitu. Iya benar. Collectible items. Benar, Nanti benar. mungkin bisa jadi bikin kaset, bikin CD kan. Lalu kemudian muncul merchandise-nya, kaos dan segala macam, atau mug misalnya. Banyak hal bisa diganti. Dan itu yang bikin engagementnya nggak hanya engagement di digital, tapi juga secara pribadi. Karena pada akhirnya lepas dari apapun medianya ya, pertemuan itu yang paling berasa. Kayak zaman dulu waktu kita pertama kali ada musik klasik ratusan tahun yang lalu, ya yang diharapkan adalah bertemu dengan pemainnya langsung, gitu loh. Yes, ini kembali lagi gitu. Iya. Masih berlangsung acaranya, ya, music show-nya namanya All Together Now. Kami tapingnya itu tahun lalu Oktober 12 sampai 24 2021, kemudian baru tayang di Sat1, TV Sat1 5 minggu yang lalu, Jumat besok ini yang ke episode kelima. Jadi masih ada 2 minggu lagi saya akan berada di TV Sat1 itu yang akan ditayangkan. Ajang All Together Now ini asalnya dari UK, lalu udah di franchise di banyak negara juga, antara lain di Italia juga ada, yang mana 2019 juaranya Eki Cahyadi, All Together Now Italia. Nah, Eki jadi peserta, saya jadi di Jerman jadi jurinya. All Together Now, ada 100 juri, jadi saya mewakili asik Kayak semacam berikutnya doa deh. dari Rio Febrian untuk kami semua gitu. Amin. Karena kan keluarnya di 20 store KFC kan ini 20 kan. store KFC. Nanti bakal ada 20 Eksklusif. kota kita manggung. Amin. Itu udah pasti. kota. Jadi kalau mastiin orang aja. 20 kota.
tadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.